Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian pada pembelajaran matematika secara virtual di MA Kanjeng Sepuh Sidayung Gresik. Mudah-mudahan kalian semua pada kesempatan kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan materi anak-anakku sekalian, marilah kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini anak-anak kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu menentukan min atau rata-rata hitung data dalam bentuk tabel distribusi berkelompok, dan nanti akan kita lanjutkan dengan membahas tentang modus. Diharapkan setelah pembelajaran kali ini kalian memiliki pengalaman belajar. Yang pertama, mampu menghitung menentukan rata-rata hitung data distribusi berkelompok dengan benar. Yang kedua, mampu menentukan modus dari data yang diberikan dengan benar. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita mulai dengan membahas tentang rata-rata hitung dari data distribusi berkelompok. Sebenarnya untuk menentukan min atau rata-rata hitung data distribusi berkelompok, rumus yang kita pakai sama dengan rumus pada data distribusi tunggal kemarin, sama ya. Jadi datanya kita kalikan frekuensi, Cuma karena sekarang dalam bentuk kelompok kelas, maka yang kita pakai adalah X-nya ini adalah titik tengah dari setiap kelas. Jadi ini titik tengah kelas ke-1, titik tengah kelas kedua, titik tengah kelas ketiga, dan seterusnya. Nah, misalnya ini contoh yang pertama ya. Diketahui data nilai ulangan matematika siswa kelas 12 MA Al-Husna sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Tentukan nilai rata-rata dari data di atas. Maka kita dapat menyelesaikannya dengan cara sebagai berikut. Nah, ya. Tabel yang diberikan tadi, ini nilai ya seperti tadi, kita tambahi kolomnya. Ya, kolomnya kita tambahi. Kalau tadi datanya berupa baris, sekarang kita rubah menjadi bentuk kolom supaya lebih mudah menambahkannya. Apa yang kita tambahkan? XI, titik tengah dari setiap kelas. Kemudian kolom berikutnya adalah frekuensi kali XI ya. Kita tambah jumlah frekuensinya ini ya. XI diperoleh dari batas bawah ditambah batas atas kali dibagi 2. 40 ditambah 49 dibagi 2 ketemu 44,5. Ini kita isikan di sini. Kemudian untuk mengisi berikutnya bisa kita tambah, kita hitung, bisa juga kita hitung panjang kelasnya. Panjang kelasnya bisa kita hitung manual, 40, 41, 42, 43 sampai 49 itu ada 10 nilai. Jadi panjang kelasnya adalah 10. Maka titik tengahnya ini bisa kita tambahi 10. 44,5 tambah 10 ini. Terus kita tambah 10 lagi, kita tambah 10 lagi. Kita tambah 10 lagi karena panjang kelasnya 10. Itu cara menghitung titik tengah dengan cepat. Jadi dicari kelas pertama terus ditambah dengan panjang kelasnya. Oke. Lanjut kita hitung frekuensi kali XI-nya. 3 kali 44,5 ketemu 133,5. 7 kali ini ketemu ini. 14 kali 64,5 ketemu 903. 11 kali ini ketemu 819,5. 5 kali ini ketemu 422,5. Kemudian kita total, kita sigma, kita jumlahkan. Ternyata jumlah F1 kali XI sigmanya adalah 2660. Kalau sudah ketemu ini, maka kita tinggal menghitung rata-ratanya. Ya, rata-ratanya adalah data yang merah ini dibagi ya. Jumlah sigmanya ini taruh sini dibagi dengan jumlah frekuensi ya. Jadi yang ini dibagi jumlah frekuensinya. Ketemu 66,5. Jadi rata-rata data distribusi frekuensi berkelompok ini adalah 66,5.
Mudah ya, kan kemarin sudah dibahas, sekarang hanya kita nambahi titik tengahnya saja ya. Berikutnya anak-anak, kita akan fokus membahas tentang modus. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Ini mudah, pasti bisa semua kalian ya. Yang pertama, modus data tunggal. Nah, contohnya ini ya, tentukan modus data A, B, C, D ini. Ini berkelompok tunggal ya, sama caranya. Ya, kita jawab. Yang A, modusnya berapa? Cari yang paling banyak berapa? Yang paling banyak jumlahnya di sini. Nah, ternyata 6. 6-nya ada 3. Begitu saja. Yang B, yang paling banyak berapa ini? 8-nya ada 4, 5-nya ada 4. Ya, modusnya adalah 5 dan 8. Begitu saja. Yang C, berapa modusnya? Ada yang bisa? Tidak ada modus. Kenapa? Karena tidak ada yang memiliki paling banyak. Paling itu kan harus ada pembandingnya. Ini satu-satu semua. Jadi tidak ada modus. Yang Do, mudah. Berapa modusnya? Ya, cari yang frekuensinya paling banyak, yaitu 6 karena frekuensinya 17. Begitu ya. Mudah ya? Oke, lanjut berikutnya. Untuk modus data berkelompok. Nah, untuk modus data berkelompok yang rumus yang dipakai adalah TB ditambah P kali D1 dibagi D1 ditambah D2. TB itu apa? Tepi bawah kelas modus. Nanti dicari kelas modusnya dulu, yaitu kelas yang frekuensinya paling banyak. Terus panjang kelas dihitung manual tadi ya, satu kelas itu ada berapa nilai. D1, apa D1 itu? Selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi frekuensinya kelas modus berapa dikurangi sebelumnya. Kalau D2, selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Nah, contoh. Tentukan modus dari data distribusi kelompok seperti ini. Nah, 40 sampai 55, 60 sampai 14 dan seterusnya. Nah, coba kita jawab. Oke, ini datanya. Langkah pertama yang dicari apa? Cari kelas modus. Kelas modus adalah kelas yang frekuensinya paling banyak. Mana? Ini ya. Jadi kelas modusnya adalah 60 sampai 69. Nah, berikutnya yang dibutuhkan apa? TB, tepi bawah. Apa rumusnya TB di pertemuan pertama dulu? Batas bawah dikurangi setengah, yaitu 60 dikurangi 0,5, 59,5. Panjang kelasnya dihitung manual, 40, 41, 42, 43, 44, 45, dan seterusnya sampai 49 ada 10 nilai. D1 ya frekuensi kelas modus ini dikurangi sebelumnya. 14 dikurangi 7 sama dengan 7. D2 frekuensi modus dikurangi sesudahnya. Sama dengan 3. Sudah selesai. Tinggal tulis rumusnya. Ya, terus dimasukkan satu-satu, beres. 59,5, panjang kelasnya 10, D1-nya 7. 7 tambah 3, terus dihitung. Dikalikan dulu 10 kali 7, 70, dibagi 10. 59,5 ditambah 7, 66,5. Jadi modus dari data ini adalah 66,5. Modus ya? Maaf, gampang ya kok keliru modus. Gampang ya, tinggal sampai memahami atau menghafalkan rumusnya itu saja. Gitu anak-anak ya. Nah, berikutnya ini ada soal latihan yang bisa sampean gunakan untuk lebih mematangkan kemampuan sampean dalam menentukan rata-rata hitung dan modus data distribusi berkelompok ya. Demikian anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat dan sampean dikaruniai oleh Allah kefahaman. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.